Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan Kak Ili pada video pembelajaran materi sistem persamaan linier dua variabel atau disingkat SPLDP. Sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah agar dipermudah pembelajaran kita. Amin ya rabbal alamin. Dukung terus Iliani Channel dengan cara like, subscribe, and share. Terima kasih. Adik-adik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk memahami 3 metode penyelesaian pada SPLDP. Yang pertama, metode substitusi. Yang kedua, metode eliminasi. Yang ketiga, metode gabungan. Check it out. Adik-adik, pada materi kali ini kita akan melanjutkan materi yang berjudul sistem persamaan linier dua variabel. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari persamaan garis lurus. Nah, di situ ada variabelnya, ada satu. Nah, kali ini sistem persamaan dua variabel, seperti bunyi dari judulnya, ada dua variabel berarti, atau disingkat SPLDP. Baik. Sebelum kita membahas sistem persamaan linier dua variabel yang ada sistemnya, nah sebenarnya ada lagi kata yang tanpa sistem. Nah, jadi pengertian dari persamaan linier dua variabel adalah persamaan yang mengandung dua variabel di mana pangkat variabelnya harus satu. Tidak ada yang pangkat 2. Berarti kalau pangkat 2 itu namanya persamaan kuadrat. Nah, ini hanya persamaan linier. Linier itu artinya pangkat 1 dan memiliki 2 variabel. Itu persamaan linier 2 variabel. Oke. Salah satu contoh pada persamaan linier 2 variabel, contohnya adalah misalnya Y sama dengan 2X. Nah, di sini variabelnya yaitu X dan Y. Ada 2 variabelnya. Penulisannya bisa jadi 2X-nya di ruas kanan, Y-nya di ruas kiri, atau digabung. Kalau digabung sama-sama di ruas kiri, berarti kanannya sama dengan 0. Nah, untuk contoh yang kedua, 2A tambah B sama dengan 6. Nah, di sini ada 2 variabel, variabelnya yaitu A dan B. Sedangkan angka 6 ini adalah konstanta. Tidak ada masalah. Untuk contoh yang pertama tidak pakai konstanta, berarti konstantanya 0. Baik. Nah, bagaimana dengan ada ditambah dengan awalan sistem. Sistem persamaan linier dua variabel adalah dua persamaan, ingat, dua persamaan linier dari dua variabel yang mempunyai hubungan di antara keduanya dan mempunyai satu penyelesaian. Jadi bila tergabung ada dua dari persamaan linier tersebut, maka boleh dikatakan sebagai sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDP. Bentuk umumnya seperti ini. Bentuk umumnya AX tambah BY sama dengan C. Ini misal ya, untuk umum yang pertama. PX tambah QY sama dengan R. Oke, ini bentuk umum yang kedua. Ini biasanya sebuah sistemnya dia tergabung, ada dua SPLDP. Dengan keterangan X dengan Y-nya disebut variabel. Oke. Kemudian A, B, PQ, A, B, PQ, A, B, P, Q itu adalah koefisien. Nah, sedangkan C dengan R itu disebut konstanta yang tidak memiliki embel-embel apapun. Baik. Bagaimana untuk metode penyelesaian SPLDP tersebut? Oke, di sini kakak akan mengajarkan 3 metode untuk penyelesaian SPLDP. Metode yang pertama yaitu metode substitusi, mengganti, kayak mengganti peran. Nah, yang kedua metode eliminasi. Nah, di eliminasi ini artinya salah satunya harus dihilangkan sementara dulu. Metode yang ketiga adalah metode gabungan, kombinasi dari substitusi dan eliminasi. Baik adik-adik, untuk penjelasan Kak Ili yang pertama yaitu metode substitusi atau metode mengganti. Bagaimana sih maksudnya itu? Baik, metode substitusi itu adalah cara menyelesaikan SPLDP
dengan mengganti salah satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, itu seperti apa ya maksudnya ya? Nah, maksudnya itu bila kamu ganti X-nya dulu sementara dengan yang si persamaan yang lain, itu dikatakan sebagai substitusi. Oke, langkah-langkah yang mudah untuk melaksanakan metode substitusi. Yang pertama, kalian harus membuat salah satu persamaannya menjadi X sama dengan atau juga Y sama dengan. Kemudian langkah yang kedua, memasukkan hasil yang pertama tadi ke persamaan yang lain. Persamaannya kan ada dua, jadi persamaan yang satu ke yang lainnya yaitu persamaan yang kedua. Oke, langkah yang ketiga, ulangi langkah yang pertama dan yang kedua untuk substitusi lengkap. Nah, agar kalian bisa lebih jelas, satu-satu Kak Ili akan menjelaskan bagaimana sih bentuk persoalan pada SPLDP dengan penyelesaian substitusi atau dengan cara pengganti gitu ya. Baik, contoh yang untuk substitusi dari persamaan linear dua variabel berikut ini. Yang pertama, negatif X tambah Y sama dengan 5 dan Y sama dengan 3X kurang 7. Nah, ada dua kan? Makanya dia dikatakan sebagai sistem tadi ya. Nah, pertanyaannya, selesaikanlah dengan cara substitusi. Yang ingin dicari itu adalah nilai dari X dan nilai dari Y. Ini yang akan dicari. Nilai X-nya berapa, dan akan muncul sebuah angka. Bisa negatif, bisa positif, bilangan bulat gitu ya. Baik, yang pertama, bagaimana cara menggantinya? Ini kan ada dua nih, ada negatif X tambah Y sama dengan 5 dan Y sama dengan 3X kurang 7. Kalian lihat kira-kira yang terlihat lebih gampang itu yang lebih sederhana persamaannya yang mana? Sepertinya yang pertama ini ya. Nah, yang pertama ini lebih sederhana, maka kita ambil dulu. Pertama, Y sama dengan 3X dikurang 7 itu kita substitusikan ke persamaan 1. Kenapa tadi Kak Ili bilang ini persamaan 1, ini persamaan 1, ini persamaan 2 ya. Oke, jadi persamaan satunya kan negatif X ditambah Y sama dengan 5 tuh. Nah, yang ini nih kita masukkan dia sebagai Y. 3X kurang 7-nya nanti dimasukkan ke Y di persamaan 1. Ini tetap negatif X-nya. Negatif X-nya tetap. Ditambah Y. Nah, Y-nya tadi kita ganti mana biar lebih gampang. Y-nya itu kan nilainya adalah 3X dikurang 7. Maka kita masukin aja sini 3X dikurang 7. Oke. Sama dengan 5. Nah, kemudian negatif X tambah 3X itu kan 2X dikurang 7 sama dengan 5. Keluarkan 2X-nya. Di sini menjadi 5 ditambah 7. Nah, setelah itu 5 tambah 7 itu kan 12. Hasilnya bukan 12. Mengapa? Karena di sini masih mengandung 2X. 2 dikali X sama dengan 12. Artinya 2 dikali berapa agar 12? 6 ya? Oke, betul, 6. Nah, kalau pengaljabarannya seperti ini. X-nya itu sama dengan 12 dibagi 2. Hasilnya adalah 6. Itu untuk nilai X. Kita kan tadi untuk nyari nilai X dan Y. Tinggal nyari nilai Y aja lagi ya. Oke, sekarang nilai Y. Nilai Y-nya itu kalian mau ngambil yang mana? Yang ini mau ngambil ke persamaan 1 lagi boleh. Dengan tinggal memasukkan si X-nya 6 ini atau Y-nya ini ya. Nih ya ini. Yang persamaan 2. Oke, persamaan 2 aja ya. Y sama dengan 3X kurang 7. Kan X-nya udah ketemu 6. Berarti tinggal 3 dikali 6 dikurang 7. Hasilnya adalah 18 dikurang 7 menghasilkan berapa ya? 11. Oke. 6 dengan 11 berarti jadi HP atau himpunan penyelesaiannya adalah 6,11. Nah, seperti itu untuk substitusi. Sekarang metode penyelesaian SPLDP dengan cara yang kedua yaitu metode mengeliminasi atau menghilangkan salah satu persamaannya untuk sementara. Nah, metode atau cara
eliminasi itu adalah cara penyelesaian SPLDP dengan cara menghilangkan salah satu variabel dengan variabel lainnya. Baik, ini kita ganti dulu warnanya ya. Oke. Langkah-langkah metode eliminasi, ini maksudnya eliminasi ya, bukan substitusi. Eliminasi, oke. Yang pertama, meletakkan kedua persamaan tadi dalam posisi urutan yang sama. Yang pertama di atas, yang kedua di bawah, urutannya sama. Artinya bila variabel X-nya terlebih dahulu, maka yang keduanya juga harus lebih dahulu. Susunan urutannya harus sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membuat salah satu variabelnya memiliki koefisien yang sama. Oke, kita lihat biar kalian lebih ngerti. Untuk contoh eliminasi. Dari persamaan linear dua variabel berikut ini, persamaan yang pertama, 3x tambah 2y kurang 7 sama dengan 0. Dan persamaan yang kedua, 5x tambah y kurang 7 sama dengan 0. Nah, selesaikanlah dengan cara eliminasi. Ini sudah jelas sekali perintahnya harus dengan eliminasi. Kalau nggak ada perintahnya apapun, kalian boleh menggunakan sesuai dengan yang kalian inginkan. Untuk yang pertama dulu tadi itu, susunlah posisinya pada urutan yang sama. Kita perhatikan, ini udah tersusun rapi nggak X-nya di depan? Oke, ini sudah X-nya di depan, Y-nya urutan yang kedua, kurang 7, tidak masalah. Kalau berbeda pun konstantanya nggak masalah, yang penting urutannya harus benar dulu. Nah, untuk cara eliminasi sebaiknya ini kan 3x, tulis dulu ya, sama yang pertama 3x ditambah dengan 2y. Nah, kurang 7 konstantanya itu kita taruh di ruas kanan karena lebih nyaman untuk mengerjakan. Kemudian yang kedua, samaan yang kedua adalah 5x ditambah y sama dengan 7. Dia kan kalau pindah ruas tanda juga ikut berlawanan. Kebetulan ini sama-sama 7 ya, dan sama-sama negatif, sehingga jika ditambahkan dipindah ke ruas kanan juga positif. Nah, ini kita nggak bisa langsung menghilangkan. Bila menghilangkan itu berarti salah satu variabelnya itu harus sama. Gimana nih? Variabel X yang di atas itu kan 3, variabel X yang di bawah itu 5. Kalau mau sama berarti ini biar sama mungkin kita samakan menjadi 15. Maka yang di atas dikali dengan 5, 3 kali 5 kan 15, yang di bawah kali 3. 5 kali 3 kan 15, tapi berlaku juga untuk keseluruhan, dikali 5 dikali 3. Kayaknya lebih gampang ini kita hilangkan Y aja dulu. Karena ini angkanya kecil ya, 2 dengan sininya 1. Nah, berarti ini dikali 1, 2 kali 1 kan 2. Di sini agar 2 juga berarti ini harus dikali dengan 2, gitu maksudnya ya. Nah, oke, kita lihat ya, ini yang setelah hasilnya dikali, 3x dikali 1, 3x, 2y dikali 1, 2y, 7 dikali 1, 7, 5x dikali 2 itu 10x, kemudian ditambah y dikali 2, 2y, sama kan, 7 kali 2, 14. Oke, ini karena dia menghilangkan, maka yang dihilangkan kan positif dengan positif, maka di sini harus dikurang. Bila salah satunya ada yang negatif, maka ditambah gitu ya. Oke. Nah, ini 2y dikurang dengan 2y kan habis. Nah, 0, jadi tidak masalah lagi. Sekarang 3 dikurang 10 hasilnya berapa? 3 dikurang 10. Ini 7 dikurang 14 kan hasilnya negatif 7 ya. Sedangkan 3 dikurang 10 hasilnya adalah negatif 7 ya. 7x. Oke, berarti x-nya di sini adalah negatif 7 dibagi dengan negatif 7 hasilnya adalah 1. Itu untuk hasil x-nya. Oke, sekarang bagaimana untuk mencari atau mengeluarkan hasil y-nya? Nah, kalau untuk y-nya tadi kan persamaannya yang tadi ya. Oke, nih 3x ditambah 2y kan tadi persamaan pertama sama dengan 7 persamaan keduanya,
5X ditambah Y sama dengan 7. Nah, untuk menghilangkan, mau nyari Y, berarti yang dihilangkan adalah X. Kalau tadi Kak Ili mengeluarkan maunya X yang keluar, berarti yang dilenyapkan atau dihilangkan adalah Y. Kali ini yang dilenyapkan harus X, karena ingin mengeluarkan Y. Berarti kali 5 dikali dengan 3, agar depannya ini sama-sama angkanya. Gitu. Kalau di sini kali 3 kan 3 kali 3 9, 5 kali 3 15, jadi nggak bisa langsung hilang gitu. Oke. Baik. Kita kalikan ya. 3 kali 5 15X ditambah dengan 2 kali 5 10Y ya. Sama dengan 7 kali 5 35, 5 kali 3 15X, 3 kali Y 3Y, kemudian 7 kali 3 21. Nah, ini sudah sama 15-nya, boleh kalian langsung kurang karena sama-sama positif. 15 dikurang 15 hasilnya adalah 0 ya. Oke, 0. 10 dikurang 3 7 Y. 35 dikurang 21 14. Berarti Y-nya adalah 14 dibagi 7 menghasilkan 2. Nah, jadi himpunan penyelesaian atau disingkat HP, buka kurawal, buka kurung. Tadi X-nya berapa? Kita ketemunya 1 ya, 2. Oke. Nah, seperti itu yang Kak Ili maksudkan. Bila ingin mengeluarkan X, lenyapkan Y. Bila ingin mengeluarkan Y, lenyapkan X. Nah, tadi metode substitusi dan eliminasi. Kali ini metode gabungan di antara keduanya, metode substitusi dan eliminasi, atau dikatakan metode campuran atau metode eliminasi gabungan. Langsung saja kita lihat. Selesaikan persamaan linear dua variabel berikut ini. 5P dikurang 3Q sama dengan negatif 4, dan 3P dikurang 2Q tambah 3 sama dengan 0. Nah, tetap yang dicari adalah himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian itu artinya carilah nilai X dan Y-nya. Kita lihat dulu di sini, ini warnanya kita ganti dulu ya. Warnanya biar lebih gampang. Oke. Baik, ini persamaan 1, persamaan yang kedua, atau mau ditukar juga tidak masalah. Konstantanya sudah di ruas kanan ya. Tinggal persamaan kedua aja masih di ruas kiri, kita ganti aja nanti ke ruas kanan, tidak masalah. Oke, yang pertama, persamaan pertama kita tulis dulu. Maunya enaknya itu substitusi dulu atau eliminasi dulu boleh. Kakak memulai dari eliminasi dulu, menghilangkan Q sehingga mengeluarkan P. Oke. 5P dikurang 3Q kurang gimana ini maksudnya, sama dengan negatif ya ini. Oke, negatif 4. Kemudian yang persamaan kedua, 3P dikurang 2Q sama dengan, nah, negatif 3. Ini kayak Eli taruh di ruas kanan, jadi dia berubah jadi negatif. Kita bisa langsung kita kurang atau ditambahkan di sini. Harus kamu lenyapkan salah satunya. Ingin mengeluarkan P, maka lenyapkan Q. Kali berapa nih kira-kira nih, biar Q-nya sama-sama nih. Sininya 6, sini 6 ya. Jadi di sini kali 2, ini kali 3 gitu. Semua berlaku dikali 2 untuk yang di atas dulu. 5 kali 2P 10P. Kemudian negatif 3 dikali 2 negatif 6Q. Negatif 4 dikali 2 negatif 8. Baik. 3 dikali 3 P 9P. Negatif 2 dikali 3 negatif 6Q sama dengan negatif 9. Nah, ini sama kan sudah? Kita kurangkan. Ya, sambungannya hilang gitu ya. Negatif dikurang dengan negatif, berarti dia hilang. 10 dikurang 9 dulu 1P. 1P itu ditulis aja P. Ini sudah habis. Nah, negatif 9 ditambah 9 jadinya, karena kan negatif itu negatif 8 dikurang negatif 9 itu kan jadinya negatif 8 ditambah 9. Nih, ini kan jadinya positif.
sama juga dengan ini ya. Jadi dia hasilnya jadi 1 gitu ya. P-nya 1. Nah, untuk P-nya udah ketemu 1. Sekarang tinggal mencari Q. Nah, Q ini karena campuran tadi, kita gunakan cara substitusi ya. Memasukkan nilai P-nya tadi, si 1 tadi ke persamaan, terserah kamu mau persamaan 1 atau persamaan kedua gitu, nggak masalah ya. Kita gunakan mungkin yang lebih sederhana penulisannya, mungkin dengan persamaan 5P dikurang 3Q sama dengan negatif 4 kan tadi ya. P-nya kan tadi sudah ketemu sama dengan 1. Ya udah kita masukin aja sini 5 kali 1 sama dengan kurang ya. Kurang 3Q sama dengan negatif 4. 5 kali 1 kan 5 dikurang 3Q sama dengan negatif 4. Nah, keluarkan negatif 3Q-nya, kemudian negatif 4 dikurang 5. Hasilnya adalah negatif 9 di sini ya. Negatif 3Q. Ketemulah Q-nya adalah negatif 9 dibagi negatif 3. Hasilnya adalah 3. Nah, jadi kita menemukan himpunan penyelesaian atau HP-nya, buka kurawal, buka kurung, tadi P-nya adalah 1, ini ya, di koma 3, tutup kurung, tutup kurawal. Nah, bagaimana dengan penjelasan tadi? Semoga bisa dipahami ya. Mari kita simpulkan bersama-sama bahwa sistem persamaan linear 2 variabel itu mengandung 2 persamaan linear 2 variabel. Nah, itu dikatakan sebagai sistem. Kemudian penyelesaiannya boleh dengan menggunakan metode substitusi, metode eliminasi dengan cara menghilangkan salah satu variabelnya, atau metode gabungan. Metode gabungan itu boleh eliminasi dulu terus substitusi, atau substitusi dulu baru eliminasi. Kalian tinggal pilih yang mana menurut kalian lebih mudah. Pesan Kelly, teruslah giat belajar. Kemudian jangan lupa hormati terus orang tua kalian. Maju terus matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.